Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik pagi hari ini diberi tema Jangan Kehilangan Fokus. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami boleh mendengar Sabda Sadik, Roh Kudus berikan hikmat untuk kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Filipi 3 ayat 13. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan kitab Filipi 3. Setelah mendengar Sabda Sadik ini, saya akan membacakan dari ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Rasul Paulus memberi ilustrasi bahwa bukan dia yang meraih kasih karunia daripada Tuhan, tapi Tuhanlah yang memberi. Maka ketika kita ditangkap oleh Tuhan dalam keadaan apapun, kita tidak perlu mengingat masa lalu kita, dan Tuhan mau kita membuka lembaran baru, bersamanya melangkah ke depan yang penuh harapan. Dalam ayat 12, Rasul Paulus mengatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Latar belakang Rasul Paulus adalah seorang penganiaya orang percaya. Dia menghancurkan gereja, menjebloskan orang-orang percaya ke penjara. Bahkan ketika Stefanus, martir pertama, dibunuh, Saulus ada di sana. Tetapi Yesus menangkap Saulus di Tarsus dan memakai Rasul Paulus sebagai alatnya yang sangat luar biasa. Dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ketika Rasul Paulus bertobat dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia bekerja luar biasa dalam menginjil. Bahkan beberapa kali dia direncanakan untuk dibunuh. Tetapi dia tidak pernah takut melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karena mati bagi Kristus adalah keuntungan, dan jika dia hidup maka harus berbuah. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan beriman harus menjadi pribadi yang konsisten dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita yang sudah mulai melayani di gereja, menginjil, harus semakin giat dan berbuah dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan kehilangan fokus. Ketika kita berjalan dan kita tidak fokus, maka bisa saja kita akan terjatuh, terpeleset, bahkan menabrak sesuatu. Dalam segala kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Semua Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana agar kita tidak kehilangan fokus? Yang pertama, lebih banyak mengarahkan pandangan ke depan, tidak sering melihat ke belakang atau ke kiri kanan, lebih mengutamakan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, amanat agung, memberi atensi kepada yang perlu diperhatikan di sekeliling kita. Hindari atau alihkan halangan di depan agar tetap mendapat pandangan. Eliminir hal-hal yang dapat mempengaruhi kita fokus kepada Tuhan. Tipuan iblis seringkali mengecoh atau membuat kita agar kehilangan fokus kita kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, menjaga langkah hidup kita selalu bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita harus berfokus pada satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus. Dengan kita berfokus pada Tuhan, maka kita akan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, baik dalam pelayanan, studi kita, pekerjaan kita, usaha kita, apa saja yang kita alami dan hadapi dalam kehidupan ini. Berbicaralah pada Tuhan Yesus. Fokus saja pada Dia, curhat kepada Dia. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Penyayang, tiada yang lain selain Yesus. Fokus pada Yesus, maka camkanlah jangan kehilangan fokus kepada Yesus. Mari kita tetap pandang ke depan, pandang Yesus, karena Dialah sumber pengharapan satu-satunya yang pasti dan sempurna. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.